Usah-usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah-usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak kurang. Kucing datang, tikus menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zira, seperti biasa sudah membuka Jurnal 9 akhir pekan. Pemirsa, UU KPK nomor 19 tahun 2019 memerintahkan adanya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Untuk itu, pegawai KPK harus mengikuti tes wawasan kebangsaan. Dan hasilnya terdapat 51 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos sehingga diberhentikan. Kita akan bahas mengenai sengkarut 51 pegawai KPK yang diberhentikan dalam Jurnal 9 akhir pekan. Bersama saya Nita Liana. Dan ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Tentunya ada yang hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Dr. Andes MSI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Nita. Pak Suko, terus kemudian ada juga yang bergabung secara online, pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAD, Dr. Hufron SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita, Pak Dr. Suko. Salam Mas. Saya mulai mungkin minta pendapat dulu dari Pak Suko yang hadir di studio mengenai UU KPK nomor 19 tahun 2019 itu sendiri. Isinya, kemudian tafsirannya baik, sebetulnya itu seperti apa kita memahaminya? Kalau saya lebih suka menikmati membahas lagunya Zira, Otak Tikus itu. Itu menjadi penting karena kita ini terlalu banyak tikus sehingga yang terjadi seperti ini. Ya gini, kita kalau menurut saya ini apa ya, sudah peristiwa yang mengagetkan tapi juga tidak sebenarnya kalau merunut peristiwa terakhir dari proses KPK, apalagi muncul eviden terakhir ini. Jadi undang-undang itu kan memang mengamanatkan, nanti Mas Hufron saya kira lebih paham lah, harus ada pengalian itu. Tapi pertanyaan saya ini kan kalau statusnya ASN ini kan dilema itu ya. KPK ini kan hadir dulu itu karena kondisi lembaga extraordinary, lembaga yang ditetapkan karena kondisi yang ekstra, karena begitu banyaknya korupsi dia lakukan. Tidak bisa disamakan dengan pegawai ASN begitu ya? Itulah kira-kira gitu, apalagi mereka yang di sana kan orang-orangnya otak hebat dan beberapa saya kenal dan mereka punya komitmen luar biasa, udah teruji dan menyelamatkan uang negara yang cukup banyak, dan yang terutama adalah trust publik, kepercayaan kepada KPK itu luar biasa, dan itu karena orang-orang itu. Nah kalau kemudian itu dites ulang, apalagi tesnya itu wawasan kebangsaan. Saya itu rada koplak ngatasi ini. Jadi saya kadang tidak habis mengerti, tapi kalau lihat rangkaiannya ini lama-lama saya jangan-jangan KPK dilemahkan beneran seperti dugaan banyak orang. Jadi menurut saya ini ada soal, tapi saya justru mempertanyakan tuh pengalian status itu apa harus sebegitu, satu. Yang kedua, apakah perlu status dialihkan? Nah, mengapa dialihkan? Ya karena undang-undang. Kenapa undang-undang dialihkan? Jadi tanyanya mundur lagi, jangan-jangan dari pelemahan itu. Tapi menurut saya memang ini secara komunikasi politik dampaknya tidak bagus bagi Pak Jokowi selaku presiden. Justru dampaknya untuk Pak Jokowi sendiri, karena kan ini perintah dari Presiden publik. Ya Pak ya? Ya, nanti akhirnya ke sana. Kenapa bisa tidak bagus untuk Pak Presiden sendiri? Ya tentu saja kan kepemimpinan butuh kepercayaan. Nah ketika kemudian
trust orang-orang yang dipercaya itu tidak diperankan lagi, otomatis sekarang jadi tanya ada apa ini. Jadi kalau lihat Twitter, lihat YouTube, luar biasa dukungan relatif mungkin 90% itu semua mendukung mereka pegawai itu. KPK yang diberhentikan. Kalau misalnya kebijakan itu kalau tidak berpihak pada opini publik, kemauan publik, mayoritas publik, dan itu ada rasional yang benar, itu kayaknya terpecah jadinya ya antara pemerintah sama masyarakat itu ini kayaknya gitu ya Pak ya. Rasanya pemerintah jadi nggak ada gunanya ketika membuat itu. Baik Pak Hufron, kita bahas dulu di awal ini mengenai isi dari UU KPK nomor 19, itu sebetulnya tafsirannya seperti apa sih Pak? Baik Mbak Nita, sebenarnya kita membaca pasal di sebuah undang-undang itu tidak semata-mata mengeja kata demi kata yang ada dalam suatu undang-undang. Tetapi kita harus tahu apa dibalik pesan dari pasal-pasal tadi. Meaningfulnya apa, makna terdalamnya apa. Kalau kita lihat sejarah bahwa Undang-Undang KPK itu sebenarnya lahir dari kandungan reformasi. Jadi salah satu agenda reformasi itu adalah pemberantasan korupsi, karena di masa Orde Baru dianggap korupsi itu sangat sistemik, sangat terstruktur, sangat masif gitu ya. Yang kemudian diperlukan suatu lembaga yang ekstra, yang disebut sebagai yang memiliki sebagai extraordinary, lembaga yang extraordinary. Maka dibentuklah tahun 2002 itu melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, yang itu adalah bersifat independen. Tetapi dalam perjalanan ternyata fungsi tugas KPK itu mungkin dalam tanda kutip dianggap seperti memelihara harimau, bisa merekam kami sendiri. Kira-kira begitu. Maka ditakuti oleh beberapa pihak ya Pak Hufron ya? Ya tentu. Jadi oleh karena itu kemudian di tahun 2019 itu pemerintah dengan DPR kemudian sepakat melakukan perubahan kedua, sebenarnya bukan perubahan pertama, yaitu perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yang salah satunya adalah berbicara soal status kepegawaian KPK, baik itu penyidik, penyelidik maupun pegawai di tingkat administrasi. Itu diatur memang dalam pasal 69B di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu pada intinya bahwa ada proses alih status pegawai KPK baik penyidik maupun non penyidik menjadi pegawai ASN, dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, bertitik tolak dari proses yang pertama adalah lembaga KPK sendiri yang itu awalnya adalah independen, yang itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari badan-badan kekuasaan kehakiman, lebih masuk ke domain yudisial, tetapi kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 tahun 2017 tidak lagi itu merupakan bagian dari domain kekuasaan yudisial, tetapi merupakan executive power atau kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintah. Karena ini kekuasaan pemerintahan, maka sesungguhnya pegawainya harus ASN. Ya, bermula dari situlah kira-kira kemudian muncul proses alih status dan muncul kemudian apa yang disebut sebagai. Tapi kalau pegawai KPK harus tes wawasan kebangsaan, menurut Anda bagaimana Pak Hufron? Ya, kalau menurut saya pertama ini kan bicara soal perubahan status dari non ASN ke ASN. Itu adalah diatur gitu di dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan komisioner KPK itu nomor 1 tahun 2021 yang pada intinya kalau di BP itu tidak diatur soal apa yang disebut tes assessment wawasan kebangsaan, tetapi kemudian lebih lanjut di peraturan KPK itu baru diatur tentang apa yang disebut sebagai tes assessment kebangsaan. Yang itu menurut saya lebih tepat kalau itu adalah seleksi pengadaan awal bagi anggota KPK atau pegawai KPK gitu. Bukan yang itu pegawai KPK yang kemudian dialihkan, kemudian dilakukan tes ulang, terutama tes yang disebut tes kebangsaan. Itu yang menurut saya tidak tepat.
Baik, untuk tes wawasan kebangsaan sendiri kan kemudian hasilnya keluar ada 51 yang dinyatakan tidak lolos. Apa menurut Anda memang 51 pegawai KPK itu betul-betul tidak lolos tes wawasan kebangsaan nih Pak? Ya, kalau menurut saya tentu kita harus apa istilahnya ya, ini kan kerjasama KPK dengan Badan Kepegawaian Negara. Jadi yang bikin soal tentu adalah BKN. Persoalannya adalah tes kaitannya dengan wawasan kebangsaan tadi itu kan mestinya lebih tepat itu kepada pegawai yang apa istilahnya ya, pegawai awal yang pegawai baru gitu kan, untuk pengadaan pegawai baru. Ini kan udah pegawai yang sudah sekian tahun bekerja di KPK yang kemudian digeser statusnya dari ASN ke ASN. Persoalannya adalah kalaulah memang itu harus dilakukan tes wawancara kebangsaan, harusnya itu pertanyaan-pertanyaannya yang bersifat lebih objektif, lebih ke soal wawasan kebangsaan. Jadi jangan pertanyaan-pertanyaan yang dikotomis gitu. Anda memilih Al-Quran atau Pancasila. Gitu. Anda kalau bagaimana disuruh buka jilbab atau Anda tetap pakai jilbab. Kenapa Anda tidak kawin? Anda ikut aliran organisasi apa? Itu soal-soal yang tidak tepat menurut saya. Iya. Jadi berasa seperti masuk awal kembali pada saat tes awal KPK ya Pak ya. Padahal ini mereka adalah orang-orang yang sudah hebat di bidangnya begitu dan sudah bertahun-tahun bekerja sebagai KPK. Betul, Mbak. Belum lagi tugasnya adalah melakukan penyelidikan, pencegahan, sudah kasus-kasus yang ditangani juga bukan kasus-kasus ringan begitu ya Pak ya. Seperti dipertanyakan lagi kemampuannya. Kalau Pak Suko sendiri ada pendapat nggak Pak mengenai 51 orang yang dinyatakan tidak lolos itu? Kira-kira memang betul tidak lolos atau bagaimana? Pertama saya sepakat sekali dengan Mas Sufron tadi. Kalau itu tiba-tiba KPK membuka pendaftaran pegawai baru, ASN itu statusnya tidak masalah, di tes mau diapain aja, ini sudah bertahun-tahun dan mereka bukannya cek-cek ya produk yang dan seperti beberapa orang itu kan juga mereka dari perwira polisi yang pendidikannya luar biasa. Nah ini boleh Pak diceritakan sedikit sebenarnya background orang-orang KPK itu kan memang sudah hebat-hebat itu ya Pak? Iya, saya yang misalnya kan ada Mas siapa itu, terus Mas Baswedan itu kan juga pernah mengikuti pendidikan akademi polisi, kemudian suatu saat tinggal milih mau teruskan karir polisi atau di situ lah sudah mengabdikan ke situ. Nah ini kan harus dipahami seperti itu lah. Terus kemudian kalau diberlakukan tes macam, saya malah jujur aja ya, komisionernya diadu sama itu ya belum tentu lebih hebat loh. Kalau diadu beneran ini maka menurut saya yang saya kemudian pertanyakan adalah pasti banyak ya, mulai dari pengalian itu juga sebuah persoalan sendiri karena kan lembaga ini extraordinary, tapi ya sudahlah itu keputusan undang-undang, tapi kemudian dilakukan pengalian dengan prosesnya yang agak ngeri, termasuk soal semacam itu gitu loh. Ini kan ngajari bebek ngelangi misalnya. Jadi masyarakat sendiri juga makin bertanya-tanya loh Pak, baik itu di sosial media atau secara tidak langsung. Makanya tadi saya bilang ini dalam konteks komunikasi politik ini justru merugikan, apalagi terakhir ketika Pak Presiden sudah mengatakan tidak boleh ada yang dirugikan. Nah misalnya itu kan ditangkaplah besoknya langsung diputuskan, kayak benar-benar terskenario itu loh. Jadi jangan salah kemudian kalau publik curiga terhadap keputusan-keputusan yang seperti tidak mau mendengar suara publik sama sekali itu loh. Katanya demokrasi ini kan mendengar suara masyarakat, suara rakyat itu suara Tuhan, ya didengerin dan kepekaan terhadap itu. Tapi kan bagaimana komisioner KPK gigih dengan pendapat yang enggak mau dengar, sampai kadang yang nonton jengkel juga, mohon maaf ini. Jadi tapi bukan soal itu, tapi maksud saya harus ada rasional terhadap masalah itu. Atau kalau perlu ya stop dulu, hentikan dulu, jangan dilanjutkan, nanti ada proses seperti itu. Nah saya melihat sebetulnya benturan-benturan itu sebagai kasihan juga ya. Ya jujur aja saya kasihan dengan lembaga KPK, komisioner, kasihan juga dengan 75 dan orang-orang itu gitu. Apa enggak ada
solusi bersama yang dilakukan. Nah sekarang sudah pertempurannya, udah konfliknya udah tinggi, udah di media macam-macam dan sebagainya itu. Saling bersuara masing-masing. Tadi ada kata kunci nih yang disebutkan oleh Pak Suko, ini terkesan terskenario. Ya. Kira-kira skenarionya siapa yang menyusun ya Pak ya? Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Jangan bilang siapa-siapa, tapi kira-kira memang sudah terskenario dengan Ya baik. kalau dalam konteks politik itu kan di atas langit ada langit selalu kan begitu. Jadi ini kok begitu, ini presiden aja minta gitu tapi diterjemahkan lain gitu loh. Nah berarti ada ada perintah di atas presiden atau di luar presiden yang sangat kuat sekali. Baik, nah ini Pak Hufron, di atas langit ada langit kalau kata Pak Suko. Menurut Anda kan bagaimana ini, karena kan salah satu perintah juga sebetulnya dari Pak Presiden gitu. Tapi banyak sekali kemudian membuka kesempatan untuk masyarakat berpikir aneh-aneh mengenai hasil dari ketidaklolosan 51 pegawai KPK ini. Ya, kalau menurut saya begini Mbak Dita. Jadi yang disampaikan Pak Presiden itu kan kira-kira 11 hari yang lalu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya tes wawasan kebangsaan itu tidak serta-merta itu dipakai sebagai alat untuk memberhentikan pegawai KPK. Ya itu statement politik menurut saya itu ya, statement politik. Tetapi senyatanya kita melihat bahwa 51 kemudian dinonaktifkan. Jadi berarti antara apa yang disampaikan Presiden dengan fakta yang dilakukan oleh KPK dan tentu berdasarkan hasil tes uji yang dilakukan BKN itu adalah nggak sesuai gitu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Maka orang mengatakan ini ada pembangkangan gitu. Tapi saya tidak begitu. Saya ingin mengatakan bahwa memang KPK sekarang pada wilayah eksekutif. Tentu Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi, menurut saya bisa ikut intervensi menyelesaikan soal sengkarut atau gaduh soal ini. Kita sudah terlalu banyak gaduh, banyak persoalan ya. COVID-19 lah, KPK dari waktu ke waktu isinya gaduh-gaduh doang gitu. Menurut saya gimana tuh kita ke depan lebih, pemerintah ini lebih stabil, lebih aman, lebih sejahtera gitu. Daripada ngurusin soal yang kemudian menurut saya itu ya, soal-soal yang seolah-olah itu menggunting kawan, terus kemudian menohok kawan seiring, menyingkirkan lawan karena nggak sesuai dan tidak cocok dengan kebijakan pemerintah. Kalau itu yang terjadi, pemerintah itu kalau menurut saya, ada Pak Suko ini kan apa adanya atau ada apa-apanya gitu. Jangan-jangan ada apa-apanya gitu. Karena tempo hari ketika perubahan revisi Undang-Undang KPK itu kan tuntutan masyarakat juga meminta bahwa dikeluarkan Perpu. Pak Jokowi juga mengatakan, oh iya nanti siap dipertimbangkan dikeluarkan Perpu. Tapi hanya dipertimbangkan, tapi akhirnya tetap undang-undang. Jadi kita juga kadang-kadang apa yang disampaikan Pak Presiden ini dipahami bisa bersifat bersayap gitu. Ini bersifat multitafsir. Benar tak ini Presiden ini ngomong soal seperti itu? Bagaimana nanti soal pelaksanaannya, bawahannya seperti apa? Jangan-jangan memang itu pembagian tugas. Presiden ngomong begini, nanti soal bawah, soal Anda terserah Anda, itu usernya kan Anda gitu. Nah kalau gitu kan namanya bagaimana antara yang di atas dengan yang di bawah tidak sama. Sementara masyarakat ini butuh kesatuan sikap pendapat antara pejabat yang satu dengan yang lain gitu. Maksudnya jangan silih genje gitu. Bahasanya orang Surabaya ya. Baik, ini kalau kita lihat angkanya sendiri 51 pegawai tidak lolos itu seperti bukan angka yang belasan gitu ya Pak ya. Banyak sekali, seperti satu geng gitu. Banyak sekali. Nah, menurut Bapak orang-orang sampai 51 ini memangnya kenapa sih Pak kok sampai banyak begini? Apakah memang mereka itu ditakuti betul menangani kasus-kasus yang berbahaya betul atau seperti apa kalau Bapak lihat? Ya, kalau lihat latarnya tadi istilahnya Mas Sufran bagus. Ini ada apa tadi? Ada apa atau adanya atau ada apa-apanya gitu. Iya. Nah, saya melihatnya ini ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Nah, jadi kalau saya ingin belajar tentang analisis isi informasi ya, kita lihat cek dokumen keputusan dari relatednya seperti nggak ada setelah keputusan lain. Itu belum kualitas soalnya, belum dilalahnya misalnya
75 orang itu. Kemudian kalau saya lihat di media Jakarta kemarin kan bagaimana pernyataan bahwa sudah ditandai. Kalau orang Batak udah tandai kau, tandai kau. Di sini kan juga kalau itu benar ya, kalau benar tuh aduh itu kedoliman yang luar biasa menurut saya. Jadi tidak boleh seperti ini, sudah tesnya. Saya sama dengan Mas Sufron, saya kira sebagai dosen kan juga biasa jadi asesor. Itu kan mesti harus ada ya pemilihan soal, itu kan juga ada jenis-jenisnya. Kalau di kampus pun juga ada C1, macam-macam ya jenis soal itu. Itu pun juga harus ada ukurannya kualitas soal itu. Gitu. Ini kan tiba-tiba ada ditanya soal apa, gimana rasanya pacaran, kalau benar itu. Ini kan ngeri menurut saya, itu menurut saya kok nggak ada relatednya terhadap apa yang dia cari. Jadi kalau misalnya saya tes seleksi presenter televisi, masa saya menanyakan Anda bisa nggak cara nanam padi? Kan tidak mungkin kan. Saya misalnya bahwa gimana memilih diksi yang bagus, ya kan mesti kata-kata yang bagus. Terus gimana caranya apa ya agar tampak antusias. Ini ada relatednya. Ini sama sekali nggak ada. Itu yang pertama. Dan yang dites itu kan penyiar-penyiar yang sudah top, yang pengaruhnya besar. Saya melogika semacam. Nah, kenapa kemudian orang yang 51 ini yang kalau lihat kasusnya yang ditangani itu kasus-kasus besar. Kelas kakap semua. Luar biasa, itu kelasnya sudah nasional. Nanti akan ada temuan-temuan terbaru, tapi saya barusan di WA tadi. Saya nggak tahu, tapi saya bisa saya buka di sini. Tapi menurut saya ini ada, akhirnya saya pakai kata-katanya Pak Hufron. Jadi yang salah Mas Hufron aja, jangan saya. Ada apa-apanya itu. Tapi benar Mbak, kita melihat seperti dibodohkan sekali. Tidak bagus sekali lagi untuk penanganan korupsi ke depan. Ini kan kita sedang seperti sejarahnya yang disampaikan Mas Hufron tadi kan, dulu kan kita karena KKN korupsi tinggi. Nah, hadirlah situ. Dan kemudian kegiatan ini kan luar biasa, kan memberantas orang jadi takut, bagus untuk membangun koperasi anti korupsi. Nah, tiba-tiba kalau ini terpatahkan, nah ini kan lembaga itu digerakkan, organisasi digerakkan oleh aktor-aktor. Nah, orang-orang ini aktor-aktor yang Anda tanyakan lagi. Nah, kalau aktornya dipatahkan ya sudah keple kalau kata terus kata-katanya Pak Suko menarik, kita berasa kayak terbodohkan. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya mengenai itu, karena sebagian dari 51 pegawai KPK yang tidak lolos itu juga terakhir informasinya itu adalah dibina. Nah, saya juga mau menanyakan pendapat terkait hal itu, namun kita akan bahas usai jeda, tetap di Jurnal 9 akhir pekan. Kisah-usah tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah-usah tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak kurang. Kucing datang, tikus menghilang. Terima kasih Anda masih di Jurnal 9 akhir pekan. Lagunya Zira, lebih enak zamanku sebelum tahun 45. Enak zamanku toh gitu ya kata-kata Pak Harto. Baik, kita masih bahas mengenai sengkarut 51 pegawai KPK yang diberhentikan. Saya ke Pak Hufron. Pak Hufron, 51 pegawai ini tidak hanya sekedar tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tapi kemudian juga diberhentikan katanya menggunakan undang-undang aparatur sipil negara. Nah, itu memang bisa ya Pak Hufron ya? Mbak Nita, Pak Suko, pertama bahwa itu Pak Presiden juga mengatakan bahwa alih status itu jangan sampai merugikan hak pegawai KPK, itu satu kata kunci ya. Alih status itu jangan sampai merugikan hak pegawai KPK. Yang kedua, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa alih status itu juga tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Oleh karena itu, maka kalau menurut saya terkait dengan
51 orang tadi, sebenarnya bukan persoalan 51 orang, Mbak. Satu orang pun itu tidak boleh dirugikan, ini hak kepegawaiannya. Satu orang pun ya. Jadi sama dengan ketika ada 6 laskar terbunuh, itu bukan soal 6, satu yang terbunuh juga tidak boleh gitu. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa saya mengutip apa yang disampaikan Pak Suko bahwa seolah-olah di belakang ini ada sebuah skenario ya, seolah-olah ada sebuah skenario memang ini dimaksudkan untuk apa namanya untuk kemudian menyaring orang-orang tertentu dalam quote and quote yang sudah ditandai itu bagaimana tidak diloloskan gitu ya, kesan yang ditangkap oleh publik begitu. Karena apa? Karena sebenarnya publik ini tahu sebenarnya siapa-siapa satu-satu persatu itu yang memang satu dianggap memiliki kapasitas, memiliki integritas di satu sisi, dan mereka sedang menangani kasus-kasus yang sangat besar. Sehingga saya melihat bahwa kalau Pak Suko itu adalah pakar di komunikasi politik, sebenarnya ada politik hukum apa di balik dikeluarkannya Undang-Undang KPK yang baru, kemudian PP 41 2020 dan Peraturan KPK nomor 1 tahun 2000. Ada politik hukum apa ya? Sebenarnya kalau menurut saya politik hukum itu adalah sesuatu pesan di balik dilahirkannya Undang-Undang PP dan Peraturan. Saya menangkap pesannya tidak boleh merugikan, tapi kemudian faktanya menjadi merugikan saya. Inilah yang kemudian saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan bahwa politik hukum inilah yang kemudian sangat mempengaruhi keputusan untuk sampai pada posisi harus tidak meloloskan. Persoalannya adalah kalau menurut saya hal yang harus dilakukan dalam konteks manajemen ASN itu kan ada proses yang disebut semuanya, proses-prosesnya harus transparansi, prosesnya harus objektif, prosesnya harus tidak ada non-diskriminasi, prosesnya harus kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itulah yang harus diuji, bahwa apakah proses-prosesnya itu adalah memang mau memberikan labelisasi, stigmatisasi, kemudian dia yang harus kemudian dikasih tanda bahwa dia tidak diloloskan. Itu perlu diungkap, peti Pandora tadi itu perlu diungkap bahwa tes-tesnya itu seperti apa, jawabannya seperti apa, baru relevansinya dengan tugas wewenang tadi seperti apa, termasuk dalam konteks kesetiaan kepada Pancasila seperti apa. Jangan-jangan mereka ini adalah lebih setia kepada Pancasila dan 45 daripada asesornya gitu. Kalau ini memang betul dibuka ke publik gitu. Oleh karena itu peti Pandora ini menurut saya harus dibuka di tempat yang menurut saya pas melalui komite independen atau komisi independen untuk mengungkap apakah keputusan pemberhentian itu adalah keputusan yang sangat subjektif untuk memenuhi preferensi tertentu. Biasanya istilahnya Pak Suko begitu, ada order tertentu, atau kami sebenarnya memang sesuatu yang objektif. Kalau ternyata ada labelisasi seperti itu yang kemudian ternyata kalau diuji lewat pengadilan, mohon maaf ya, nanti Komnas HAM memanggil, Ombudsman memanggil, diuji lewat judicial review, diuji lewat PT UN, itu harus diungkap itu Mbak Nita. Soal tesnya seperti apa, goal yang ingin diraih seperti apa, kemudian kenapa seperti itu. Saya kira negeri ini adalah suatu negeri yang memang harus semuanya harus berani terbuka, berani jujur, baru itu hebat gitu. Yang itu sebenarnya adalah motonya atau tagline-nya KPK. Kalau tidak ya itu hanya sekedar tagline gitu. Sehingga saya menganggap bahwa tagline yang dibuat KPK bahwa berani, jujur, hebat itu kami ingin itu dibuktikan, diwujudkan. Soal juga terkait dengan soal tes assessment pegawai KPK tadi, termasuk keputusan memberhentikannya. Saya kira itu Mbak Nita. Informasi terakhir, sebagian diantaranya sekitar 20 sampai 25 pegawai yang tidak lolos itu dibina. Menurut Anda seperti apa itu Pak? Ya sebenarnya sih menurut teman-teman KPK yang lain ya 50 deh. Soal itu dibina yang kemudian kita tidak tahu hasilnya itu dibina atau dibinasakan. Itu sama saja gitu maksudnya, karena berakhir sebenarnya goalnya kan karena memang untuk tidak mungkin ya quote unquote memang dimaksudkan untuk tidak meloloskan gitu.
Sementara masyarakat, opini publik mengatakan ini adalah orang-orang hebat yang itu menjadi nyawanya KPK, yang kalau mereka tidak ada, yang nyawanya itu akan hilang, ruhnya akan hilang. Jadi mereka orang-orang yang memiliki karakter yang luar biasa, tapi tiba-tiba seolah-olah ada karakter assassination atau pembunuhan karakter dengan membuat labelisasi. Yang itu menurut saya ada dugaan melanggar asasi manusia. Saya kira itu, Mbak Nita. Pak Suko, dibina atau dibinasakan kalau kata Pak Hufron? Suka, Kata-katanya suka ya? Mas Hufron ngingu macan. Itu menarik tuh. Saya punya kisah soal ngingu macan. Iya. Tapi menurut saya gini, Mbak. Oke, anggap aja ya sudah itu yang terjadi. Tapi dampaknya ke depan itu. Misalnya ada tawaran-tawaran solusi tadi, nggak ada atau jalan lain yang bisa meskipun susah untuk mengembalikan marwah KPK sebagai sebuah lembaga yang yang memiliki trust yang tinggi itu. Apalagi yang dibina pun belum tentu mau untuk kembali juga ya Pak ya kalau sudah dibina. Karena kalau narik lagi kalau dia nanti statusnya ASN, ini misalnya saya agak setback lagi. Kalau ASN-nya pangkatnya apa? Nah, dalam kepegawaian negerian itu kan biasanya pangkat yang rendah itu tidak boleh dengan pangkat atasan harus ada aturan-aturan struktural itu tidak bebas, tidak independen. Padahal kalau penyelidik itu kan harus ada ada kebebasan di dalam melakukan untuk agar hasilnya itu juga fair dan sebagainya. Sekarang kalau saya misalnya atau Nita ASN dan pangkat saya lebih tinggi, kalau nyelidik saya kan juga ada kesungkanan, ada macam-macam lah yang itu menghambat secara psikologis maupun struktural. Nah, ini yang harus dipahami falsafahnya. Ini semua orang berdebat aturan, hukum dan sebagainya. Saya falsafahnya. Saya sepakat Pak Hufron. Ini ada politik hukum apa di situ itu di balik itu. Nah, kalau lihat rangkaiannya kemudian mengerucut pada ini harus out yang 75 ini awalnya. Ini kayak sudah target sistem atau proses dibangun sing penting 75 di gua. Ini dugaan ya tapi ya. Tetapi kemudian ketika Presiden mengatakan ini oke, akhirnya dibikin 51. Ini kok ya angkanya 51 jadi inget kasus Jakarta dulu ini. Angka 51 ini keramat juga. Gitu ya Pak ya. Jadi kita harus carikan jalan keluar. Tapi terhadap yang rugi adalah presiden, yang rugi adalah pemerintahan, yang kemudian publik menjadi tidak percaya lagi pada pemerintahan yang mengelola korupsi. Jadi padahal program pemberantasan korupsi menjadi salah satu yang diandalkan oleh Pak Jokowi. Kalau kemudian yang diandalkan itu rontok. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang menjadi pegangan apa begitu ya Pak ya? Nah pertanyaannya adalah momennya Pak. Kalau tadi mungkin Pak Hufron itu sudah menyampaikan kita ini sudah ada masalah COVID, pandemi juga terus menghantam beberapa lini begitu. Kemudian ada lagi berita seperti ini. Apa memang juga terskenario momen-momennya dilakukan di momen saat-saat ini? Bagaimana Anda melihatnya Pak? Saya lihat sebetulnya ini justru tidak tepat kalau dilakukan seperti itu. Kesalahan momen Tetapi memang rangkaian saya tadi malam tuh pelajari itu beberapa analisis itu memang rangkaiannya berkaitan dengan tapi undang-undangnya dulu. Jadi undang-undang kan didesak-desak itu ya, mulai omnibus law, undang-undang ini bareng-bareng sehingga seperti runut begitu ya terus Pak ya. Orang nggak ngerti berubah KPK itu nyolong petek istilahnya, nyolong petek Benang, baik. Tetapi kemudian ketika itu dilakukan nah masyarakat kan juga nggak bodoh. Ketika sekarang itu transparan, dunia digital membuka siapapun nggak bisa lagi sekarang ditutup itu. Tadi saya termasuk Pak Hufron tadi setuju dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ketika ada kasus bermasalah boleh diminta data itu karena sebagai pertanggungjawaban pada publik itu sebenarnya. Pak Hufron, kira-kira dampaknya seperti apa kalau menurut Pak Hufron dengan adanya berita yang kalau tadi Pak Suko mengatakan itu akan menjadi tidak baik bagi presiden itu sendiri? Ya, kalau itu memang wilayahnya Pak Suko komentar. Tapi saya ingin komentar bahwa kalau ini memang betul kemudian tidak ada solusi yang baik, mereka diberikan 51 orang, itu para koruptor atau mereka terpidana koruptor, mereka yang paling sorak-sorai paling keras gitu. Mereka yang paling senang, mereka yang bikin pesta. Kalau menurut saya ya.
Tapi jadi mereka yang paling senang. Jadi ketika kemudian mereka diberhentikan, mereka puas lah gitu. Udah sesuai dengan skenario barangkali sejak awal yang dimaksudkan itu. Jadi memang pernah juga Profesor Mahfud mengatakan bahwa negeri ini juga, di belakang negeri ini juga diatur oleh cukong. Mungkin cukong-cukongnya juga yang kemudian senang ya, bertepuk sorai lah kira-kira begitu. Padahal kita harus mempertanyakan bahwa untuk apa dan untuk siapa KPK? Untuk apa dan untuk siapa? Tentunya adalah bicara soal ya untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Bukan untuk orang perorangan, bukan untuk kelompok partai tertentu gitu, tetapi adalah untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, seringkali pertanyaan saya, kalau KPK tiba-tiba dikebiri dalam tanda kutip ya, atau dilemahkan dalam bahasa yang kayak itu, sebenarnya untuk apa lagi kemudian KPK itu dibentuk? Kalau menurut saya bagusnya dibubarkan. Ya. Dibubarkan untuk apa? Kemudian harus ribut dengan lembaganya gitu. Mestinya kan harus ribut. Kenapa sih KPK kok nangkap yang kelas teri, padahal tujuannya dulu kan kelas kakap gitu. Sementara kalau pas nangkap kelas kakap, yang kemudian kelas kakap itu dekat dengan sumbu-sumbu kekuasaan, akhirnya akan menganggap, oh ini ternyata dulu aku bikin kamu, saya rumatin kamu, saya bentuk kamu. Nah ternyata udah mulai tadi yang saya bilang di depan, bahwa ibarat harimau menerkam tuannya sendiri. Jadi rupanya memang maksudnya dulu dibentuk supaya betul adalah untuk kelas-kelas kakap, tapi ketika menyentuh kelas-kelas kakap ternyata ini ada orang-orang yang tidak suka gitu, yang kemudian orang-orang yang tidak suka itu bikin skenario di balik skenario, saya kira sesuatu yang kemudian kita nggak tahu, yang kemudian itu ada hantu-hantu di belakang itu, yang kemudian menurut saya sampailah kemudian goalnya yang tadi. Jadi kalau menurut saya lagi-lagi ada politik hukum yang sebenarnya dimaksudkan untuk melemahkan KPK, tetapi kalau itu maksudnya ya mending dibubarkan saja daripada ngurusin lembaga. Sebenarnya Mbak Dita, yang penting itu bukan soal ini polisi, ini jaksa, ini KPK, bukan ibarat kucing, bukan soal warna putih, warna merah, warna belang. Yang penting sebenarnya bisa menangkap tikus gitu. Kucing yang bisa menangkap tikus. Kalau kucingnya sudah bisa menangkap tikus, kemudian kucingnya baru disuntik gitu, supaya dia nggak bisa. Ini menurut saya ibarat yang tidak pas gitu dalam konteks KPK itu. Ini masalahnya bingung mana yang kucing, mana yang tikus ini Pak. Iya. Baik, kita akan bahas mengenai penyelesaiannya kemudian seperti apa menurut pendapat pakar-pakar ini. Kita akan bahas usai jeda, tetap di Jurnal 9 Akhir Pekan. Yang gila berkuasa makin menjadi-jadi, yang tertindas tinggal menangisi nasibnya saja. Ini crazy baby, hidup semakin tak terkendali. Penguasa, bukannya aku so tahu, aku memang anak baru, namun bicara keadilan itu tak pernah kenal waktu. Apakah kita harus hidup seperti sebelum tahun 45? Pastinya aku tak mau. Kebebasan hati dan bicarakan tentang cinta. Terima kasih Anda masih bersama kami mengenai Sangkarut 51 pegawai KPK yang diberhentikan. Ini mungkin saya mau bertanya untuk penyelesaiannya, kemudian baiknya atau bijaknya di momen seperti ini seperti apa, Pak Hufron? Pertama, kalau saya, karena memang KPK itu sekarang domainnya di wilayah eksekutif atau wilayah pemerintahan, tentu Presiden bisa mengambil alih tentang soal Sengkarut pemberhentian 51 anggota KPK. Karena sesungguhnya Presiden adalah sebagai kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan, yang dia memang harus mampu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di bawahnya. Jadi intinya kalau tahu apa filosofi presidensial sistem itu, bahwa Presiden itu harus bisa menyelesaikan sengketa sesulit dan sekomplikated apapun. Lahirnya presidensial system di Amerika itu founding fathers-nya pembentuk konstitusi mengatakan, saya ingin pilih bukan parlementer, tapi saya pilih presidensial, dan seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tapi bisa menyelesaikan persoalan serumit dan sekomplikated apapun. Yang kedua menurut saya, kalau tadi juga
bahwa persoalannya ini bermula dari apa yang disebut sebagai peraturan Komisioner KPK nomor 1 tahun 2021 yang kemudian ada test assessment. Kalau menurut saya peraturan KPK ini diadukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk diuji bahwa dia membuat suatu peraturan yang itu adalah membuat norma baru melebihi daripada yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi gitu. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya peraturan nomor 1 atau peraturan Komisioner KPK nomor 1 tahun 2021 itu adalah menurut saya adalah tidak lahir dari undang-undang, tidak lahir juga dari PP gitu. Jadi ini sebenarnya anak haram gitu. Yang ketiga adalah kalau menurut saya tadi kalau keputusan ini sudah keluar dan ini final ya digugat di PT UN. Jadi persoalkan apakah keputusan ini berdasar peraturan perundang yang lebih tinggi atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keempat saya ingin mengatakan kalau betul bahwa proses-prosesnya itu ada maladministrasi, ada dugaan penyalahgunaan wewenang, ya ini harus diadukan ke apa yang disebut sebagai Ombudsman Republik Indonesia. Berikutnya, kalau ternyata bahwa ini merugikan hak-hak pegawai KPK karena ada proses yang tidak terbuka, ada perlakuan yang diskriminasi, begitu, yang merugikan hak untuk mendapatkan aspek keadilan dalam proses alih status, yang bisa diadukan kepada Komnas HAM. Terakhir, seperti yang disampaikan Pak Suko, bahwa ini ada informasi yang harusnya terbuka, yang harus akuntabel, gitu. Kalau menurut saya ada sengketa informasi publik, ya ajukan ke apa istilahnya penyelesaian melalui Komisi Sengketa Publik gitu. Yang itu biar terbuka sebenarnya di mana letak persoalannya supaya semua pada tahu. Harus buka-bukaan gitu, Mbak. Meskipun ya maksudnya adalah ini kaitannya dengan pemerintahan yang apa yang disebut sebagai good governance, yaitu sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu prinsipnya adalah transparan dan akuntabel. Saya kira itu 6 hal yang mungkin bisa saya tawarkan sebagai bagaimana upaya penyelesaiannya. Baik, sedikit tambahan mungkin dari Pak Suko, Pak. Iya, kalau dulu kan pernah KPK ini perlu intrik itu cicak melawan buaya. Jadi, bagaimana institusi yang extraordinary ini benar-benar memang apa ya dalam proses panjangnya pekerjaannya luar biasa, membawa amanah rakyat betul ketika KKN, tetapi juga dilawan oleh Mas Gufron disebut sebagai apa ya cukong-cukong. Pak Mahfud juga mengatakan. Pertama, yang kedua saya ingin mengatakan bahwa ada pidato Pak Prof. Mahmud di UIN itu mengatakan bahwa korupsi era reformasi itu jauh lebih besar daripada Orde Baru. Terus apa fungsinya reformasi? KPK ini dihadirkan karena reformasi itu. Nah, kalau KPK sekarang seperti ini, ya terus hasilnya apa? Jadi, nah satu itu, yang kedua yang bahwa menurut saya ya kalau kondisi gini ya bubarkan aja KPK. Lepas dan Anda akan tahu risikonya dari apa pendapat rakyat. Sepanjang Pak Presiden tidak menangkap pesan rakyat yang sangat bagus ini, maka akan merugi bagi pemerintahan ini. Terima kasih Pak Suko, terima kasih Pak Gufron sudah bergabung bersama Jurnal 9 Akhir Pekan. Dan pemirsa, itu tadi yang sudah disampaikan oleh para pakar terhadap momen yang mungkin dipertanyakan oleh semua pihak termasuk masyarakat kita sendiri. Ya, kita sebagai masyarakat berharap saja yang terbaik untuk negeri ini. Sampai jumpa kembali di Jurnal 9 Akhir Pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.